Berikut ini settingan wajib di HP Xiaomi. Jadi untuk kalian pengguna Xiaomi itu semua HP sama saja untuk cara settingnya. Nah, untuk cara pertama yang harus kalian setting biasanya waktu layar dari HP bawaan HP itu sangat singkat. Jadi kalau kalian merasa waktu layar cepat mati, pilih di bagian pengaturan, pilih tampilan, kemudian lihat di sini ada, nah bukan di tampilan tapi di layar kunci. Yang ini layar kunci. Pilih yang ini, ada tidur. Jadi layar akan tidur atau sleep ketika 1 menit atau 30 menit, 30 detik atau 15 detik. Kemudian selanjutnya, kalau kalian yang pakai Xiaomi biasanya itu kan ada aplikasi, banyak sekali aplikasi bawaan dan ujung-ujungnya tidak kita gunakan karena aplikasi bawaan itu kadang ada iklan atau aplikasi yang tidak kita suka. Solusinya kita hapus saja dengan cara tekan lama pilih uninstall. Kenapa harus dihapus kalau HP baru? Itu agak bikin HP kita berat. Seperti ini kan kadang memang tidak kita pakai. Pilih uninstall saja. Apalagi ada aplikasi Google yang mungkin kalian tidak pakai seperti ini. Dia ada dua opsi, bisa dinonaktifkan. Ada juga yang tidak bisa dinonaktifkan seperti ini. Tidak bisa. Yang bisa dihapus contohnya Google Drive. Nah, yang ini kalian lanjutkan saja ke aplikasi yang tidak ingin kalian pakai. Seperti ini kan cukup banyak. Selanjutnya yaitu setting keyboard. Jadi keyboard dari HP Xiaomi itu dia pengaturannya di sini, di bagian pengaturan, pilih setelan tambahan, bahasa dan masukan. Nah, yang ini. Kalian bisa pilih mau pakai simple keyboard. Ada dia pakai Google Keyboard bawaannya. Dulu pakai emoji keyboard tapi yang versi baru sudah tidak ada. Google Keyboard apabila kita ngetik sebelum disetting seperti ini. Nah, kadang pas kita ngetik autokoreksinya aktif, apa yang kita ketik pas kita spasi dia akan mengkoreksi otomatis. Bagi kalian yang ingin setting, pilih icon gear ini, pilih preferensi. Nah, yang ini tampilkan baris angka kalau kalian suka ngetik angka. Kemudian ada ini koreksi teks. Nah, ini tampilkan strip saran bisa dimatikan. Saran kontak, koreksi otomatis ini bisa dimatikan supaya kita tidak sering typo. Bisa ejaan dan tema juga bisa kita ganti. Ketik geser ini bisa kita matikan juga kalau kita yang mungkin sering pakai HP kita masukkan ke saku, itu kadang keyboardnya pas kita geser dia ngetik otomatis kalau lagi nyala layar. Kemudian nah bisa kalian seperti ini kalau kita matikan icon tadi hilang. Caranya tekan lama icon koma. Kalau kalian ingin tampilkan strip saran itu bisa juga yang ini. Nah, seperti itu saran kata berikutnya dimatikan. Nah, muncul lagi di sini. Kemudian kalau icon-icon ini bisa juga kalian atur. Misalnya kalian sering melihat clipboard, kalian tekan lama, gulir ke atas. Kalau kita yang seperti ini kan harus pilih icon 3 titik dulu untuk mengakses. Jadi kita kalau ingin terjemahan lebih cepat kita atur seperti ini. Nah, seperti itu. Yang sering tidak kita gunakan silakan dibuang saja. Maksudnya disembunyikan. Pengeditan teks saya letakkan di sini, kemudian mengambang bisa juga diatur di sini. Nah, jadi kita bisa lihat clipboard dengan sangat cepat. Aktifkan juga clipboard di sini. Nah, ya ini supaya kita setiap mengcopy dia riwayatnya ada di situ. Kemudian widget itu biasanya ada widget jam, widget cuaca. Kalau kalian tidak suka atau ingin nambahkan juga bisa. Caranya kalian gunakan dua jari di home screen seperti ini. Nah, seperti itu. Tambahkan widget baru di sini. Nah, pilih widget jam atau yang lain seperti ini. Ada opsi ruang tidak cukup karena ada widget di sini. Bisa tekan lama untuk menghapus. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya kalian lihat di sini ada pengaturan. Ini untuk wallpaper, ini untuk pengaturan home screen. Yang bisa kita atur yaitu susunan layar utamanya bisa kita ubah mau berapa menu icon yang muncul, bisa kita kunci juga. Ini ada isi tempat aplikasi yang di-install. Jadi setiap kita menghapus aplikasi otomatis ikonnya akan mengisi yang baru. Jadi kita tidak perlu lagi menggeser satu-satu. Yang ini.
pilih lainnya, itu masih ada settingan. Kalau kalian yang mungkin menggulir layar home screen-nya ke kiri, itu muncul yang namanya ini, iPhone atau Google Discover, kalian pilih tidak ada. Jadi dia tidak ada, pas kita gulir seperti ini tidak ada menu-menu lain. Kadang orang memang tidak butuh menu tersebut. Kemudian kita bisa juga pakai laci yang ini. Pakai laci atau semua menu tampil di home screen, atau dia versi laci yang kita gulir ke atas. Bisa kalian atur saja, mau pakai laci atau satu kelompok aplikasi semua tampil di home screen. Kemudian kita bisa lihat di sini ada pengguna Xiaomi, dia tidak suka pakai navigasi tombol yang icon tiga ini. Nah, kita bisa hilangkan tombol navigasi, pilih yang ini. Pilih nanti. Nah, bisa kalian hilang, kita menggunakan Xiaomi mirip dengan iPhone, yaitu pakai perintah kembali, kemudian gulir ke atas. Ini ada beberapa tutorialnya bisa kalian aktifkan, tapi saya lebih nyaman pakai tombol navigasi. Kalau kalian memang sering pakai tangan kiri, tombol kembali ini bisa kalian ubah, bisa kalian tukar posisi tombol kembali. Kemudian pintasan tombol, kalau kalian lihat di bagian ini, navigasi sistem, pintasan tombol. Nah, yang ini, kalau kalian ingin tidak suka dengan setiap kita tekan tombol home ini, ada icon Google Assistant muncul atau OK Google, kalian pilih tidak ada. Kemudian kalian bisa setting juga beberapa menu, misalnya kita tekan lama tombol menu yang ini, ambil screenshot, itu hal wajib yang bisa kalian aktifkan. Selanjutnya, kalau kalian mungkin ingin melihat ketika kita membuka recent app, nah menampilkan sisa RAM kita, aktifkan di sini di bagian ini tadi. Nah, ini ada menu tampilkan status memori. Jadi di sini ada informasi RAM yang tersedia dan telah terpakai. Jadi sangat mudah kita melihat kondisi RAM yang lagi aktif atau yang lagi bebas. Selanjutnya, kalau kalian yang pakai HP baru, di pusat kontrol ini, nah yang ini, kadang ikon yang tampil ini tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau hal-hal yang sering kita pakai. Jadi solusinya kita bisa menampilkan atau menyembunyikan. Pilih ikon pensil ini, pilih ini. Nah, yang ini kan masih ada pemindai yang masih di bawah, kalian bisa tambahkan. Kemudian kalau kalian yang pakai HP Xiaomi, itu kan yang sering kita pakai yaitu screenshot. Jadi tambahkan ke urutan pertama, center, Bluetooth, kemudian lokasi, rekam layar, itu bisa kita urutkan supaya dia tampil paling pertama kalau kita akses pusat kontrol. Pilih selesai. Nah, seperti ini. Ini kan sudah, ketika kita swipe sedikit, dia sudah tampil yang sering-sering kita pakai saja. Kemudian menu lain yang bisa kalian aktifkan yaitu di setelan ini, kemudian di bagian status keamanan, cari perangkat ini wajib diaktifkan. Itu kenapa harus kita aktifkan? Karena kalau HP hilang, kita bisa cari dengan akun Mi atau akun Google. Ini belum bisa ditekan gara-gara saya tidak terhubung ke jaringan. Kalian silakan aktifkan yang ini. Kemudian ada ketuk 2 kali. Jadi kalau kalian yang mungkin malas pakai tombol power setiap kita ingin membangunkan dan mematikan layar, kalian aktifkan ketuk 2 kali di layar kunci. Ini ada menu ketuk 2 kali untuk bangunkan, ketuk 2 kali untuk mematikan. Ini diaktifkan. Kemudian kita bisa matikan getar setiap kita tekan tombol power. Di sini suara dan getar, pilih yang namanya getar. Nah, yang ini, haptic ini. Sama seperti iPhone, kalau kita lagi milih menu atau pakai tombol navigasi, haptic ini aktif. Tapi kalau kalian suka ada efek getar, ini diaktifkan saja. Kemudian ada menu yang namanya di bagian ini, di bagian notifikasi dan pusat kontrol, kita bisa ubah model pusat kontrolnya yang ini. Kalau kalian mungkin suka yang versi lama, pilih yang ini. Versi baru, pilih yang ini. Kemudian di bilah status ini bisa kita lihat ada tampilkan kecepatan internet. Kemudian tampilkan operator saat perangkat terkunci, ubah nama operator, indikator baterai bisa kita isi di dalam baterai atau di luar.
Jadi seperti itu. Kemudian kita bisa sembunyikan ini notch-nya itu pakai settingan yang ini. Kemudian setelah itu yang paling penting yaitu kita mengaktifkan kunci layar di sini di sandi dan keamanan. Nah, kunci layar kalian aktifkan entah pakai pola ataupun pin supaya HP kita itu tidak bisa diakses orang lain. Kemudian kalau kalian yang mungkin ngecasnya ingin buru-buru, kalian bisa buka pengaturan baterai. Kemudian gulir ke baterai. Di sini mempercepat pengisian daya. Nah, aktifkan pengisian daya, mempercepat pengisian daya. Kemudian kalian coba cas, itu pasti lebih cepat. Tapi tidak semua HP support. Kemudian setelah kalian setting baterai, biasanya itu ada ketika kita ingin matikan ini pakai tombol power muncul Google. Oke Google. Jadi kalian bisa lihat di bagian setelan tambahan di bagian pintasan dan gerakan ini. Nah, di sini luncurkan Google Assistant. Ketika kita tekan tombol daya ini. Nah, ini kalian matikan saja seperti ini. Kalau aktif seperti ini, kalian matikan supaya kita matikan HP tidak muncul Google Assistant. Kemudian untuk kalian yang mungkin ingin screenshot 3 jari, nah ini aktifkan. Biasanya bawaan sudah aktif, jadi tidak perlu kita setting lagi. Kemudian bola pintas itu wajib kalau memang kalian ingin pakai bola pintas seperti ini. Screenshot, matikan daya, pilih pintasan ini bisa kita atur urutannya atau kita ganti dengan yang lain. Di sini masih banyak pintasan yang lain. Jadi selanjutnya kalian bisa tambahkan ini penambahan memori. Kalau kalian ingin menambahkan RAM, kalau RAM-nya tidak cukup. Selain itu, kalau kalian ingin setting pintasan yang mungkin bermanfaat untuk HP kalian, dimana kalau kita sekali klik bisa membersihkan sampah, dia ada di bagian aplikasi keamanan. Jadi buka keamanan, pilih icon gear, icon hexagonal di sudut kanan atas, pilih kelola pintasan. Nah, apa yang ingin kalian tampilkan di home screen? Misalnya pembersih, bersihkan, penggunaan data, pindai keamanan. Jadi saya biasanya nampilkan yang ini, pembersih, ini pembersih sampah. Kalau yang ini yang instan, ini mungkin menutup aplikasi di latar belakang. Selanjutnya yaitu settingan kamera. Jadi settingan kamera ini biasanya kalau kalian yang masih pemula, beberapa hal yang kalian setting di bagian setelan ini. Nah, watermark itu wajib kalau HP baru. Kalau kalian mungkin ingin pamer merek HP-nya, itu bisa juga kalian aktifkan di watermark. Kalau kalian yang suka berbagi foto video ke perangkat lain, entah itu laptop atau HP lain, ini dimatikan saja. Karena format HEIP ini tidak semua HP sekarang masih mendukung. Kualitas gambar pilih yang tinggi. Jadi seperti itu. Ini bunyi kamera. Kalian bisa baca satu-satu menunya itu untuk fungsi. Dan untuk beberapa menu di sini bisa kalian lihat. Nah, kalau kalian ingin mengatur menu-menu yang tampil di sini, pilih ubah. Jadi kita bisa atur di sini. Misalnya seperti ini. Nah, kita atur mode kamera yang sering kita pakai saja. Misalnya saya tidak suka dengan mode Pro, saya buang ke sini. Jadi yang di sini hal-hal yang sering kita pakai. Kemudian kalau kalian lagi ingin merekam layar, itu kalian tekan lama saja di ini rekam layar. Jangan lupa ini suaranya itu dipilih yang mikrofon. Atau kalau ingin suara internal, ini suara internal, suara sistem diaktifkan. Supaya pas merekam layar itu tidak silent atau tidak hening. Jadi itu beberapa settingan wajib HP Xiaomi. Semoga bermanfaat.